Ketika Cold Fusion, jadi seperti tadi saya udah mention kan jadwalnya kita tuh latihan mungkin jam 7 sampai 10. Oke. Tapi setelah jam 10 itu kita ada sesi tambahan, Apa tuh? sesi mabar, Mobile Legend. Oh, gue kira Itu, jadi- bareng. Waduh, Iya, jangan. jadi tuh kita selalu mabar 5 push rank sampai jam 11 malam udah baru pulang semuanya gitu. Waduh. Yang cewek-cewek juga ikutan? Enggak. Kan Waduh. yang cewek kan udah selesai dari jam 6 jam 7 gitu kan. Keren. Yang cowok-cowoknya aja sih yang main Mobile Legend bareng. Oke, yang penting mainnya games doang, jangan main yang lain kalau udah. You know lah. Oke, next yang terakhir dari Fiskaria. Kalau Fiskaria itu sebenarnya orang lihat itu semua umurnya tuh rata-rata kayak kuliah. Itu juga masih ada yang SMP gitu. 15 tahun, Lin, 15 tahun. Ada yang dibawa lagi. Ada? Ada 14 tahun, lebih tinggi dari saya. Yo, kalau muda, welcome to Chari Talks kali ini. Kalau gue yang muncul di Chari Talks di YouTube-nya Pramos Makassar ya pasti ngebahasnya tentang Korea-Koreaan, ya kan? Kali ini yang muncul ada satu cowok ganteng dan satu cewek cantik. Kira-kira siapa ya kalau muda? Here we go, Fiskaria dan Fusion. Yeay, tepuk tangan. Silakan duduk, boleh. Oke, mic-nya satu orang. Oke. Oke, udah ada yang cantik, udah ada yang ganteng sama gue. Kira-kira juga gue ganteng gak sih kalau udah? Kalau gue kayak kebanting banget sih di sini. Satunya udah tinggi, satunya udah cakep gitu. Aduh, gimana nih teman-teman yang di belakang kamera? Gue cocok nggak join sama mereka? Ini ada yang bilang cocok, ada yang bilang enggak nih. Ini di dia dari tadi bilang enggak nih. Kenapa? Waduh, oke makasih. Oke kalau gitu kita kenalan dulu nih sama yang di tengah dulu. Boleh kenalan, sebut namanya, umur, nama doang dulu. Terus kalau boleh tahu juga di Fiskaria ada posisinya nggak sih atau boleh omongin aja perkenalan diri kayak biasanya doang. Perkenalkan saya Lin, 15 tahun. Kalau di Fiskaria posisinya nggak ada yang Nggak ada posisi-posisian. Oke. Terus lanjut sampingnya. Halo, perkenalkan saya Stanley. Stanley. Tahun ini saya umur 28 tahun. Kalau di Fusion, saya leadernya. Wih, Stanley itu kayak itu kan yang punya Marvel kan, Stanley ya. Gimana kabar Spider-Man sekarang? Waduh. Oke, itu jokes-jokes yang mungkin udah sering mereka dengar ya kan, Stanley kayak gitu. Oke, here we go. Gue tuh seneng banget kalau ngomong sama teman-teman dan cover dari Fiskaria dan Fusion karena gue tahu ini mereka tuh agak unik. Gue tahu mereka tuh juga dari salah satu teman gue, mungkin shout out to Emma, yang mungkin gak hadir sekarang tapi dia infoin kalau dia tuh seneng banget join di Fiskaria, ya kan? Kalau join Fusion tuh dia jadi cowok. Waduh, sangat-sangat gak lucu lagi. Nah, gue merasa kalau Fiskaria dan Fusion itu punya satu hal yang berbeda. Tapi gue pengen tahu dulu sebenarnya apa sih itu Fusion dan Fiskaria? Mungkin salah satu boleh jawab. Kalau Fiskaria itu dance group yang isinya member-membernya cewek semua. Benar. Karena itu kita ambil nama Bunga yang Fiskaria, Bunga Fiskaria itu artinya Would You Dance With Me. Jadi itu cocok dengan passion kita. Mau nggak kamu nari sama gue? Waduh, di bawah sinar rembulan. Waduh, boleh lanjut, boleh? Gimana? Oke, kalau Fusion itu terbentuknya tahun 2017. Oke. 2017. Jadi kita itu basicnya itu kita dari teman-teman dancer banyak komunitas suka ngejob bareng dan karena kita tidak under one community kita cari nama yang barengan. Jadi karena kita gabungan yang kita namain Fusion. Fusion kayak fusionnya Dragon Ball ya kan? Fusion. Keren. Tapi emang kalian berdua ini emang grup yang apa ya? Benar-benar grup yang beda. Terus ada satu naungan yang besar gitu atau kalian cuma berjalan beriringan doang? Jadi sebenarnya ini kita namanya itu Fusion Entertainment. Jadi memang kita bergerak di bidang entertainment. Jadi waktu itu karena Fusion itu waktu itu kita pernah turun dengan dance yang full cowok, mau memutuskan untuk bikin suatu sub unit yang isinya cewek semua gitu. Jadi 2 tahun setelah Fusion terbentuk, kita coba cari orang-orangnya. Jadi yang sering job bareng lah, kita coba deh turun ke K-pop gitu. Jadi yang dari awalnya turun sendirian 1 orang, jadi 4 orang, ya sekarang udah ada belasan orang. Wih, tapi ini sebenarnya kayak Fiskaria itu lebih ke sub unit atau memang dia udah jadi grup sendiri? Karena gue lihat sekarang
karena dia menggunakan nama Fiskaria. Kan biasa tuh grup-grup lain ada embel-embel di belakangnya kayak boys, girls, bla 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 semacamnya. Tapi gue melihat ini namanya udah menjadi Fiskaria. Sehingga kayak grup yang berdiri sendiri gitu. Gimana? Mungkin ada dari Lin atau dari Stanley? Ya, jadi sebenarnya waktu kita bentuk tim ini kita kan ada saling brainstorming namanya kira-kira yang bagus apa, dan memang kita memutuskan untuk yang gak usah adalah nama fusion ini fusion itu, nggak apa-apa kita berdiriin aja sendiri lagi nih. Jadi kita bentuk kasih tim cewek yang masih fresh begitu, jadi kita memilih nama Fiskaria itu. Fiskaria. Gitu. Tapi sebenarnya semua under Fusion Entertainment. Ya. Wah keren. Ini gue tiba-tiba pengen join Fusion ya, tiba-tiba kayak kalau gue masuk di situ kayak naik tuh. Gak ada yang naik sih. gak ada yang naik. Gue tuh kayak merasa kayak beda banget tuh. Diajakin masuk ke dance cover tuh gue ngerasa kayak apa sih ini orang jukit-jukit doang ya kan gue rasanya, tapi ternyata di balik itu ada satu mimpi yang apa ya menurut gue gede, dan menurut gue itu juga termasuk karya ya kan. Kalau gue juga pengen tahu juga nih kalau dari Fiskaria kan tadi belum disebutin itu Fiskaria kira-kira kapan sih terbentuknya? Kan Fusion tadi itu 2017 kalau Fiskaria. Kalau Fiskaria debutnya itu 23 Mei 2019. Wih di awal coy, 23 Mei. Terbentuknya itu sebelum tanggal itu tapi belum spesifik. Belum turun gitu, belum nampil gitu. Tampil tadi di 23 Mei 2019. Masih baru, masih 2-3 tahun yang lalu, 4 ya, 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kurang lebih kartu itu kalau muda. Wow, tapi udah terbentuk udah terbentuk lagi. Udah membernya Fiskaria itu berapa banyak kalau boleh tahu? 15 ya kalau nggak salah. Tapi yang Fiskarianya. Kalau Fusionnya sekarang? Fusion sekarang jadi waktu Fiskaria baru terbentuk memang itu member Fusionnya itu lagi inaktif karena ada yang kerja, ada yang pokoknya keluar kota lah. Jadi Fiskaria itu sudah terbentuk jalan 2 tahun. Ini Fusion baru bentuk lagi nih kira-kira startingnya 4-5 bulan lalu lah. Jadi kita masih yang turun itu baru 7 orang, tapi kalau dengan yang ada di dalam itu mungkin sekitar 8-9 orang lah. Wah, keren banget. Gue tuh merasa tuh kira-kira kalau menjadi orang yang pengen ngebentuk suatu grup dance cover di Makassar tuh ya gak bisa sekedar buat aja gitu kan. Pasti ada satu mimpi atau tujuan. Kalau kira-kira gue pengen tahu nih, mungkin di luar briefing yang tadi, kira-kira tujuan awal sebenarnya dibentuk Fusion untuk dance cover K-pop dan Fiskaria itu apa kalau boleh tahu? Ya, jadi sebenarnya waktu itu kita baru merintis Fusion dan kita ketika misalnya bulan tertentu ada job, tapi kita juga mau kembangkan skillnya anak-anak. Jadi kita rasa supaya mereka juga nggak terlalu kosong, kita kasih coba turun ke K-pop karena mumpung K-pop kan pas lagi naik-naiknya, lagi naik kan, ya. Jadi kita coba turunin aja, terus singkat cerita ternyata tambah booming, naik Betul banget, terus ya. Jadi mulailah dari yang banyak yang audisi, banyak di filter yang masuk keluar banyak. Jadi kalau secara tujuan juga itu kita harapannya ya kita Fusion Entertainment itu kita mau bergerak di bidang entertainment dan yang menyediakan segala macam berbentuk entertainment. Jadi kalau misalnya butuh dancer, of course kita punya, terus model karena mumpung waktu salah satu kriteria ketika audisi kan kalau bisa ada yang tinggi gitu kan. Waduh, pantas gue nggak masuk sepertinya nih. Ya, kalau saya bagus, tinggi badannya bagus gitu. Kita jadi jangan cuma dance aja, jadi kasih model gitu. Jadi dan Fusion Entertainment sendiri awalnya tuh sebenarnya terbentuknya tuh event organizer sih sebenarnya. Event organizer dan ya so far karena yang paling aktif di K-pop yang masih membeludak-beludaknya sudah, jadi memang kita lagi fokusin di sini. Terus Fiskaria? Kalau Fiskaria sendiri dibuat untuk karena kita cari prestasinya. Terus waktu mau dibuat itu kita lihat yang paling booming itu apa. Nah, yang paling booming itu waktu itu K-pop. Jadi kita mulai di K-pop. Wih, keren banget. Ini jawabannya singkat-singkat padat tapi mantap. Ini kayak emaknya nih di belakang. Ini kerasa kayak temennya di belakang tuh kayak emaknya kayak bagus. Jawabannya kayak gitu. Nanti di WA aja ya jawabannya nih. Nomornya boleh nanti biar bener jawabannya. Oke, gue merasa kayak Fusion Entertainment. Fusion Entertainment tuh lebih ke apa yang menaungi Fusion dan Fiskaria.
ini sebenarnya itu udah dijawab kalau Fusion Entertainment itu adalah event organizer yang memiliki banyak sub-sub unit lainnya atau unit-unit lainnya, yaitu salah satunya Fusion dan Fiskaria. Gue tuh merasa bagaimana sih kalian ngehandle job atau ngehandle latihan-latihan itu, karena gue rasa kan kalian itu dua kubu yang berbeda, yang satunya cowok, yang satunya cewek, terus tiba-tiba kayak latihannya tuh kayak gimana, ngatur waktunya kayak gimana, pasti agak ribet dong ya kan, nggak mungkin Stanley doang yang ngurus urusan cewek yang seribet itu bisa jadi, atau enggak yang si Lin atau ada leadernya juga kalau Fiskaria? Ada ya. Ini mic digunakan untuk ngomong ya. Ada. Ada juga leadernya Fiskaria, pasti nggak cuman itu doang. Iya. Ada apa ya, kayak brainstorming atau omongan-omongan lainnya gitu. Gimana sih cara ngaturnya itu dari Stanley? Jadi sebenarnya kita untuk saat ini ya, jadi kita punya hari latihan tuh sebenarnya sama. Jadi yang kalau misalnya kepake di tempat latihan itu sama, cuman jamnya aja yang dibedain gitu, jamnya aja dibedain. Untuk so far syukurnya nggak terlalu ribet gimana, karena yang banyak personelnya Fiskaria itu yang masih anak-anak sekolah kan. Jadinya mereka tuh rata-rata free di sore selesai sekolah. Weekend sore, juga kan? Weekdays nggak apa, weekdays juga, cuman sore sampai malam jam 6 jam 7 lah. Sedangkan kalau di Fusion ada beberapa yang sudah kerja, ya malam, kita startingnya malam jam 7 sampai jam 10 malam, seperti begitu. Kalau dari Lin mungkin ada yang ingin ditambahin? Caranya handle itu setiap project ada leader projectnya, jadi leadernya yang ngatur latihannya ini, latihannya itu, terus ada juga yang perhatiin koreonya. Gitu. Wow, jadi ini ada juga dance coachnya juga kira-kira, atau dari teman-teman doang aja? Jadi kalau di sistemnya kami itu, jadi kita bagi dua. Jadi kalau dance itu kita bilang satu namanya koreografi, satu namanya basic. Koreografi itu biasa kalau kita mau siapkan suatu project untuk misalnya turun lomba atau job, kita bikin koreografi. Keren. Ada kita punya juga latihan basic. Jadi maksudnya latihan basicnya kita itu memang kita punya member Fusion juga, cuman dia punya pengalaman memang udah tinggi banget, jam terbangnya udah sering battle dance sampai ke luar negeri. Keren. Ya, jadi dia yang latih kita secara basic. Jadi kalau misalnya kita mau bawain konsep ini, ininya butuh basic ABCDE, ya ABCD kita latih terus, baru sambil belajar koreo itu. Gitu. Wah, keren banget. Ini gue pengen banget nanyain satu pertanyaan ini, satu untuk Fusion, satu untuk Fiskaria, dan gue berharap jawabannya lumayan panjang ya untuk Lin ya. Pertama, gue pengen nanya untuk ke Fiskaria dulu. Kapan pengen bawain lagu boy group lagi? Karena terakhir yang gue tahu, Fiskaria tuh bawain lagunya Love Shot, dan agak jarang sih gue tahu kalau anak-anak Fiskaria dan Fusion tuh bawain cross gender gitu. Dan boleh tahu kenapa kemarin bawain lagu Love Shot? Karena kita mau keluar dari zona nyaman. Oke, zona nyaman. Biasanya kita cover girl group. Jadi waktu itu kita lihat WJSN, oke. Kita cover Love Shot. Jadi kita kayak, kayaknya harus dicoba ya, karena bisa keluar dari zona nyaman. Oke, terus kapan lagi kira-kira kalian anak Fiskaria untuk pengen bawain lagu boy group? Kira-kira siapa tahu next ya kan? Siapa tahu, begini temannya di belakang begini. Sepertinya next project itu lagu cowok nih, Fiskaria nih. Gimana? Pengennya sih coba lagi bawa boy group, tapi mungkin belum dalam waktu dekat. Belum waktu dekat. Emaknya di belakang kayak, oke, I see you. Aduh, jatuh nih HP. I see you. Oke, kalau dari Fusion kira-kira nanti pengen nggak atau gimana nggak untuk bawa lagu girl group? Jadi sebenarnya kalau lagu girl group itu untuk just for fun, atau misalnya kita job atau perform open performance, that's fine. Karena memang kita bawanya kan mau have fun aja kan. Yes. Jadi kalau kita mau main lucu, kita memang bawain girly banget, atau kalau kita mau bawa keren, kita pakai jadi koreonya dibikin laki gitu kan. Ya, laki. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya kalau eventnya itu lomba, kita kayaknya memang harus karena kan kita prepare kan dari K-pop itu kan K-pop competition, kostumnya kita harus pikirin kostumnya semua gitu. Gue sempet agak ngecek itu Instagramnya Stanley. Itu gue ngecek apa yang dia tag itu untuk wardrobe-nya, itu ternyata emang dia buat custom made gitu ya. Dan gue tahu kalau itu biayanya nggak murah kalau udah dan harus butuh effort untuk satu penampilan doang ya kan.
apalagi kalau lomba kan itu kan kita tanding konsep kan. Bener jadi banget. kita harus cari memang konsep yang sangat unik. Jadi untuk diperlombakan, dan kalau misalnya untuk saat ini salah satu biasanya orang cara menilainya untuk K-pop kan bawain laki gimana, perempuan bawain perempuan gimana. Kalau misalnya perempuan bawain laki nanti dibilang oh powernya nggak terlalu cukup. Iya benar banget gitu. Yang kayak gitu. Nah sedangkan kalau laki nanti bawain perempuan nanti bilang terlalu power untuk perempuan. Iya gitu, atau mungkin terlalu meliuk-liuk melebihi perempuannya bisa jadi ya kan. Iya. Jadi kalau misalnya untuk lomba kayaknya kita akan tetap stick to the gendernya ya kan. Wah keren banget karena gue sempat terakhir tahu itu Fusion bawain Etis ya. Etis, sorry. Ya, kalau gue bukan anak yang K-pop banget ya kan. Gak apa, Etis. Bawa Etis tuh dan pakaian-pakaian wardrobe-nya itu keren banget dan gue sempat juga cari tahu itu wardrobe-nya juga itu ternyata bukan mengikuti sih kayak ya hampir juga custom made untuk mengikuti wardrobe performnya mereka. Ya. Itu kalau boleh tahu itu prepare-nya berapa lama sih untuk satu penampilan? Untuk satu penampilan kemarin atau satu project? Ya untuk satu project ini karena karena ada COVID dan satu lain hal semua jadi dia cukup lama sih, kira-kira 4 bulan lah, 4 bulan, 4,5 bulan ya, karena untuk bikin kostumnya aja itu berapa lama? 1 bulan. Wow. 1 bulan untuk pokoknya dari order dan ke Makassar 1 bulan. Ya 1 bulan. Wow. Dan apalagi juga untuk Fiskaria terakhir kalau nggak salah alcohol free ya atau bukan? Yang baru-baru itu Tribe. Oh Skyby. Tribe. Oh Tribe. Yeah. Skyby lagi. Siapa tuh Skyby? Oh iya Skyby ada tuh grup Indonesia. Tapi oh ya Tribe. Gue sempat lihat di YouTube Tribe. Oh ternyata itu yang terakhir. Gue pikir yang alcohol free kalau muda. Dan itu juga wardrobe-nya juga di prepare gimana? Itu ada yang dijahit tangan. Jadi beli polosannya terus aksesorisnya ditambah jahit pakai tangan. Wow, ya kreativitasnya juga harus diasah ya kan. Gak cuma jago ngedance, jago ngejahit juga perlu kalau muda. keren banget. Ya mungkin ini pertanyaan untuk teman-teman berdua. Ya. Kapan nanti next project atau kira-kira ada nggak bocoran next project nanti bakal ngapain? Boleh diinfoin atau boleh di teaser dikit atau kalau nggak pengen diobrolin ya no comment aja nggak apa-apa. Kalau kita sendiri kan kita barusan Project Etis ini kan kita baru turun 2 kali kan. Kita turun 2 kali. Jadi untuk saat ini kita berputar di sekitar situ dulu. Tapi supaya nggak bosan nanti kita tambahin bumbu-bumbu baru di setiap performance gitu. Apa tuh bumbu-bumbu apa tuh? Patut ditungguin lagi, ditungguin. Nanti datang dan nonton aja. Setiap performance kita bikin beda-beda. Kalau datang kira-kira bawain apa nih? Waduh. Oke, kalau dari Fiskaria kira-kira next ada apa? Kalau dari Fiskaria mungkin dengan lagu yang sama. Tapi mungkin ada yang diubah sedikit dari kostum ataupun dari lagu dan koreonya. Gue lihat juga dari storyannya anak-anak Fiskaria ada lagu-lagu yang baru nih gue dengar lagi dilatih-latihkan ya kan. Kalau yang lagu itu kira-kira bakal dibawain atau enggak atau mungkin jangan dulu untuk latihan aja deh gitu. Gimana? Kalau itu cuman iseng aja. Wah iseng tapi nanti gitu. Tiba-tiba turun itu lagu kayak gitu. Soalnya kan lagi booming banget tuh grupnya ya. Gue gak pengen nyebutin, lihat aja nanti ya kan. Siapa tahu tiba-tiba minggu depan kita gak tahu ya kan. Oke, that's cool, keren banget. Ini Fiskaria dan Fusion. 2 grup yang memiliki kesatuan masing-masing tapi berada di dalam satu naungan yaitu Fusion Entertainment dan ya mereka tuh mengusung satu sistem yang sangat keren. Menurut gue ini sistem yang sangat keren karena gue merasa grup-grup lain kan langsung mengeluarkan subunit tanpa membuat dia berdiri sendiri gitu. Tapi ternyata Fusion Entertainment itu membuat Fusion dan Fiskaria itu berdiri sendiri dan itu menurut gue hal yang berbeda dan unik daripada grup-grup dance cover K-pop yang lainnya. Oke, that's all for ngobrol santai kalau muda. We going to fact you. Oke, masuk ke fakta. Boleh kasih tahu 3 fakta dari Fusion dan 3 fakta dari Fiskaria yang mungkin saja kalau muda atau apa sih sebutan yang fansnya Fiskaria atau Fusion? Teman-teman gimana? Gak ada. Oke, gak ada. Tapi buat teman-teman yang ngefans dan suka terhadap Fiskaria dan Fusion, ini dia 3 fakta tentang Fusion dan 3 fakta tentang Fiskaria. Dimulai dari siapa? Tenli boleh. Oke, satu ini, satu. Boleh. Boleh gimana?
Pertama, Tenli. Ya kalau fakta tentang fusion yang pertama itu, jadi apa nih? Fusion itu sebenarnya terbentuknya itu udah jelasin sih tadi. Itu, yang lain deh. Jadi fusion itu awalnya bukan dari K-pop. Dia bukan K-pop, nggak ada hubungan sama K-pop sama sekali. Gitu, nggak ada sama K-pop sama sekali. Karena waktu awalnya itu K-pop belum terlalu booming. Yang booming di sini tuh entah ke hip hop, break dance. Jadi something like that gitu. Jadi kalau job kita pakai fusion dan waktu ketika saya memutuskan untuk bikin ini menjadi sebuah company lah, entertainment, akhirnya kita bilang ya udah kita pakai nama itu aja. Kita pakai nama itu aja karena visinya kita itu kita mau ada banyak yang kita bisa bikin. Kalau kita misalnya kasih nama fusion dancer, orang pikirnya oh ini cuma dancer aja sih sebenarnya ya gitu. Fiskaria? Kalau dari Fiskaria itu orang-orangnya semua receh. Jadi kayak menurut orang lain itu tidak lucu, tapi semua member itu pasti ketawa. Dengan satu hal yang mungkin ada juga yang nggak tahu itu. Gue cocok nih sepertinya masuk fusion tiba-tiba kayak ngelucu yang nggak lucu kan anak-anak Prambors tuh susah ketawa nih kalau gue yang ngelucu ya kan. Kalau masuk Fiskaria ya lumayan lah dihargainnya di mereka ya. Tapi sayangnya mungkin gue nggak masuk. Aduh, gue sangat pengen banget kalau mulai, tapi sayangnya banyak dari kalau muda mungkin merasa dia nggak usah masuk aja deh, nonton aja. Terus selanjutnya dari fusion apa? Kalau fusion itu kita sering sekali habis latihan kalau misalnya lagi mau minum itu biasa sering dibikinin green tea. Hei, ini kenapa? Udah jadi kita minum green tea rame-rame aja. Siapa tahu nih lagi bawa green tea nih ke sini? Nggak bawa ya? Nggak. Waduh, siapa tahu kan tiba-tiba bawa gitu. Waduh, boleh. Oke, kalau dari Fiskaria minum green tea-nya dari fusion. Waduh, enggak dong. Oke, ternyata next faktanya ternyata anak Fiskaria itu lebih seneng makan di pinggir jalan gitu ya kan. Makan sate pinggir jalan, bukan di restoran, bukan di tempat-tempat yang menurut teman-teman atau kalau muda gitu, wah orang kaya nih suka makan kayak gini nih. Enggak, mungkin memang Fiskaria tuh cuy kita sama doang, kita semua makan nasi, kita semua makan lontong ya kan. Masa kita dibeda-bedain ya kan? Enggak kan. Apalagi juga tadi di off cam si Stan ngomong kayak emang sih kita nih mungkin lebih ke pemalu ya sepertinya. Anak Fiskaria itu lebih ke pemalu karena ngerasa bukan apa ya bahasanya ya kayak mikir tuh kita memang mereka tuh punya memang satu circle mereka masing-masing dan mereka senang di dalam situ bukan mungkin untuk menutup sih gimana mungkin bisa jadi sebenarnya kan bukan untuk menutup pertemanan ya kan. Saya mau disclaimer kita nggak ada kayak misalnya hard feeling ke orang-orang yang bilang gini ya. Biasanya kayak biasa orang bilang kenapa Fiskaria sepertinya kayak sombong banget, nggak bergaul gitu, mengeksklusifkan diri. Ya sebenarnya jadi kita itu biasanya kan sebagian besar dari komunitas itu mereka kan sudah saling mengenal kan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dari komunitas yang sudah di Makassar, kita yang paling baru, yang bukan saya nggak bisa bilang paling, salah satu yang terbaru lah. Salah satu yang baru lah. Dan member-member kita itu yang member bukan dari dunia K-pop. Yes, betul-betul kita tarik dari luar masuk, tarik luar. Jadi yang betul-betul nggak ada kenalan di dalam. Yes. Jadinya udah kita betul istilahnya inner circle nyaman karena ya cuman itu yang kita kenal. Bener banget. Kita nggak kenal yang anu. Tapi kalau misalnya ada member kita juga seperti tadi yang sudah di shout out soal Emma. Yes. Emma kan kembarnya kan di salah satu komunitas lain kan, ya dia banyak kenalan gitu, jadi dia yang paling aktif selalu sapa sana sapa sini. Iya benar banget. Ya. Karena kalau datang ke satu event tuh kalau bukan si doi yang nyapa itu bakal nggak nyapa siapa lagi. Iya. Gitu ya kan. Jadi biasa kayak orang misalnya DM Kak mau misalnya tadi mau datangin mau minta foto tapi takut atau malu atau gimana, ya enggak juga gitu. Kita ya, jadi memang kita mojok bukan karena mau menyembunyikan diri, yang pertama karena capek ya, habis karena capek banget, dan itu memang kita nggak kenal tapi kita tetap nonton acaranya kok, cuman kita nggak terlalu, tapi sama kalau orang yang kita kenal kita tetap datangin, say hi gitu. Ya. Lebih ke itu ya, lebih ke apa ya, pelan-pelan tapi pasti lebih ke sopan juga dan kita tuh nggak pengen apa ya bahasanya kayak kita tuh gue kayak merasa part of mereka. Mungkin mereka tuh merasa kayak kita lebih baik pelan-pelan dulu, kita kenalin dulu wataknya, kita kenalin dulu orangnya kayak gimana, grupnya kayak gimana, terus kita apa ya lebih akrab lagi. Kita takutnya mungkin Fiskaria dan Fusion tuh takutnya kayak apa sih buru-buru gitu. Kalau terlalu aktif nanti ada yang bilang kenapa ini kenapa terlalu, kayak gini. Gitu. Ya itu tadi fakta yang kedua dari Fiskaria. Next, fakta yang ketiga dari Fusion. Fakta ketiga kalau Fusion. Jadi seperti tadi saya udah mention kan jadwalnya kita itu latihan mungkin jam
7 sampai 10. Oke. Tapi setelah jam 10 itu kita ada sesi tambahan, Apa tuh? sesi mabar, Mobile Legends. Oh, gue kira Itu, bareng. Waduh, jangan. jadi tuh kita selalu mabar 5 push rank sampai jam 11 malam udah baru pulang semuanya gitu. Waduh. Yang cewek-cewek juga ikutan? Enggak. Kan yang cewek kan udah selesai dari jam 6 jam 7 gitu kan. Keren. Yang cowok-cowoknya aja sih yang main Mobile Legends bareng. Oke, yang penting mainnya games doang, jangan main yang lain kalau udah. You know lah. Oke, next yang terakhir dari Fiskaria. Kalau Fiskaria itu sebenarnya orang lihat itu semua umurnya tuh rata-rata kayak kuliah. Masih ada yang SMP gitu. 15 tahun, Lin, 15 tahun. Ada yang dibawa lagi. Ada 14 tahun, lebih tinggi dia. Dan waktu debut jauh lebih muda lagi kan waktu debut. Waktu debut berarti umur 12 tahun ya? Iya, dia 12, saya Waktu debut 12 tahun. Wow, masih 12 tahun dan udah keren banget. Apalagi juga Lin juga udah 15 tahun dan wow. Gue kebayang tuh kalau masuk ke Fiskaria tuh, atau bukan Fiskaria dong, sorry, gue cowok. Masuk ke Fusion tuh rasanya kayak, dia lu siapa, dia udah beda sendiri gitu. Harus belajar dari nol lagi, belajar dari nol tuh susah banget ya kan. Apalagi gue tuh gak tahu ngedance gitu. Kira-kira menurut kalian berdua, apakah gue bisa masuk ke Fusion atau enggak? Sebenarnya gini, jadi kan ini panjang jawabannya. Ini promosi sedikit ya. Jadi boleh. karena kita salah satunya juga kita ada dance class. Oke, jadi kita selalu taruh di orang-orang sebenarnya untuk dance itu kita anggap jangan jadiin dance dianggap susah atau gimana, tapi jadiin lifestyle gitu. Jadi karena biasa kalau kayak di Korean gitu. Jadi tidak harus selamanya saya mau ngedance karena saya mau lomba, saya mau ngedance karena saya mau job. It's not always like that. Jadi ketika misalnya kayak di Korea gitu, orang habis kerja, saya mau dance gitu. Sama seperti saya mau nge-gym, ya sama persis aja. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada bisa dibilang saya bisa nggak atau apa, pasti semua bisa. Tapi kalau misalnya bedanya tujuannya saya mau dance untuk lomba, ya pasti harus lebih keras lagi gitu sebenarnya. Ya tapi kalau misalnya umur berapapun kalau mau starting dance itu simple banget. Orang cuman goyang kanan kiri udah termasuk dance aja sih sebenarnya. Bener banget. Ya. Kayak gini udah termasuk dance ya sebenarnya gitu. Ya karena teman saya selalu bilang jangan dance buat orang lain tapi dance untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dance itu kita nggak usah kayak misalnya nanti apalagi yang hanya untuk for fun ya, nggak usah bilang jelek dance kok, yang penting sudah puas, udah puas selesai aja gitu. Wih, benar banget. Yang penting lu ngerasa kayak lu melakukan ini untuk diri lu sendiri ya. Betul, kan? Lu melakukan ini untuk membuat lu senang gitu. Dan ya itu yang seharusnya menjadi orang-orang pikirin gitu. Karena gue selalu mikir kayak gue pengen join ini, itu, tapi gue ngerasa kayak anjir gue gak cocok nih, nggak bisa nih kayak gini nih. Soalnya bisa aja anggap kayak saya mau olahraga, udah. Jadi kayak kan kita mungkin latihan dance itu anggap 60-90 menit, anggap kayak olahraga aja udah selesai gitu. Tapi olahraga yang bisa direkamin TikTok gitu bisa masuk gitu aja lebih fun. Jadi bahan jadinya juga. yang nge-gym itu olahraga kasih lihat otot, yang ini kasih lihat bisa ngedance gitu aja sih sebenarnya. Wow, keren banget. Jadi pengen ini mungkin minggu depan gue daftar deh masuk Fusion. Boleh bisa. Boleh ya. And that's all for Fact You untuk kali ini. Dan for the next segment is main deh. Oke, gue udah nyiapin beberapa logo. Aduh, harus tahu nih logonya apa aja. Ada beberapa logo, 1, 2, 3, 6 logo doang. Ini logo grup. Gue nggak pengen kasih tahu ini grup apa. Dan harus ditebak ini grupnya namanya apa. Udah siap? Oke. Ini yang pertama kalau udah. Oke. Tahu bareng? Tahu. 1, 2, 3. Etis. Wih, bener banget Etis. Gue edit dulu ya. Ini kayak udah deg-degan banget nih. Ini yes bener Etis. Ini logo terbarunya BTW. Oh iya. Logo terbarunya kan? Iya. Ini logo terbarunya kalau muda. Waduh. Next. Gampang banget. Gue tahu ini pasti gampang banget nih. Tahu? Udah. 1, 2, 3. Twice. Ini dia Twice kalau udah. Yang di belakang dilihat, kita lihat apakah benar Twice. Tapi memang sih Twice beneran sih ini karena gue sendiri yang buat Twice. Oke. Gue yakin nih nextnya bakal pusing nih.
Ya. Nih buat kalau muda ini. Oke, buat yang lain juga ini dia. Ya ini grupnya kalau nggak salah 9 orang cewek semua. Eksis juga di TikTok menurut gue. Ini ayo. Ini samping gue tuh ini. Ini ini eksis juga sih di TikTok nih. Ayolah. Ini disclaimer. Kita main ini dari tadi deg-degan loh. takut ada fanbase Gak yang apa-apa marah. untuk kalau mungkin fanbase marah karena emang kita sebagai manusia nggak harus tahu semuanya ya kan. Tapi kita meng-respect aja walaupun mungkin kalau sorry to say mungkin ada yang salah nama penyebutan grupnya ya monggo dikasih tahu yang benarnya kayak gimana ya kan karena kan kita manusia pasti belum tentu benar selamanya. Ya. Oke, untuk yang kali ini tahu nggak? Enggak. Dari Tanli? Mohon maaf enggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita lihat ini jawabannya apa ya kalau udah. Promise 9. Udah disebut tadi. Oh, yang sebut siapa? Promise tadi lu bilang Promise. Promise saya bilang Everglow tadi. Saya kirain Everglow. Oke. Ini Promise kalau muda. Promise 9. Fans Promise maafkan kami. Ini juga nge-hype di TikTok menurut gue karena beberapa kontennya mereka juga masuk di TikTok. That's why kenapa gue masukin ke main deh. Next, ini dia. Pasti tahu. Baru banget. Jangan dikasih tahu. Stan ini dia nggak tahu nih Stan nih. Lu tahu Lin? Tahu. Ini dia. Ini dia ya kan? Tahu nggak? Enggak tahu. Oke, kalau Lin Tahu kayaknya. apa kalau Chelsea. salah. Aduh. Oke, gue kasih kesempatan lagi. Ini grupnya baru. Aduh, gue lupa lagi nih berapa member. Ini grupnya baru. Terus ada member atau trainee dari survival show masuk ke dalam grup ini. Ada nih suara-suara nih. Apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Bantu aja gak apa-apa. Bener? Ayo, pengen jawabin itu? Oke, Aif, kalau gue sebutnya Ivy. Ivy. Aif. Oke, kita nggak, gue sorry pronounce gue mungkin agak salah. Tapi let's see. Apakah teman-teman dari Fusion dan Fiskaria benar? Benar nggak? Ivy. Benar. Terima kasih yang di belakang. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu. Nah, 2 terakhir nih. Kalau nggak tahu parah banget sih ini. Kalau nggak tahu. Masa nggak tahu ya kan? Masa nggak tahu? Ini apa ya? BTOB. Waduh. Apa ini? Big Bang. Ini kayaknya penonton yang nggak tahu. Oh iya. Penontonnya nggak tahu. Mungkin kalau yang nggak tahu nih. Tapi nggak apa-apa. Tapi mengerti. Kalian berdua mungkin mengerti ya. Pasti tahu dong. Iya. Oke, 1, 2, 3. Fusion Squad. Wah, bener banget Fusion. Kita lihat logo penuhnya. Ya, Fusion Entertainment Beyond Imagination. Wih, keren banget. Yang terakhir ini apa ya? Ini teman-temannya Lin di belakang tuh kayak tiba-tiba lupa ini apa ya? Lupa nih gua. Apa? Ayo. 1, 2, 3. Tahu? Fiskaria. Tepuk tangan. Ke-6-6-nya udah ketahuan itu gampang-gampang banget sih kalau nggak tahu 2 terakhir itu parah banget. Di-kick aja biarpun leadernya salah kick aja diganti. Lepas saham tiba-tiba. Diganti aja sama yang lainnya. Wah, ya, keren banget. Ya, gue masih pengen ketawa sih kayak deg-degannya itu terasa kalau udah sampai di 2. Ngeri. Takut salah sebut karena gue juga tadi mungkin agak salah nyebut juga tapi ya manusia ya kan gak luput dari kesalahan ya kan. Ya, next kita masuk ke segmen Kamu Kata Tamu. Ini ada 3 pertanyaan atau 3 pernyataan sih mungkin bisa dibilang. 1 dari Lin, 1 dari mungkin langsung bareng aja nggak apa-apa. Pertama, boleh kasih tahu ke kalau muda lagu dance yang gampang untuk dipelajari oleh pemula pertama kali. Ya. Dari Fusion mungkin untuk cowok. Ya, oke. Kalau saya yang paling gampang dipelajarin untuk saat ini dan masih dibilang baru itu Permission to Dance karena memang konsepnya mereka itu mereka mau semua orang dance tanpa merasa ini dance itu susah. Bener. Makanya dibilang ada kata-katanya we don't need your permission to dance. I don't need your permission to dance. Saya nggak butuh permission to dance. Jadi kita mau dance yang for fun aja gitu. Oke. Itu memang koreonya gampang. Ya, menurut gue susah. Karena gue
nggak sengulik itu. Mungkin kalau gue ngulik sedalam itu mungkin gue tahu. Oh ya ini kayak gini, ini kayak gini nih. Wah keren. Kalau untuk yang cewek, kalau untuk cewek dari saya sih tuh lagunya Twice, Titi. Iya benar. I'm like Titi. Ketawa nih, receh banget. Gini doang nih udah ketawa nih dia nih. Oke, itu Titi. Satunya Permission to Dance dari BTS, yang satunya Titi dari Twice. Next, rekomendasi makanan Korea dari Stan. Ya kalau makanan Korea saya rekomendasiin kimchi sih. Oke, kimchi ya. Karena biasanya banyak orang nggak suka karena taste-nya kan. Tapi sebenarnya ya? Iya, tapi sebenarnya sehat sih. Iya karena pencernaan jadi lancar. Ya. Sayur terus juga nggak pedes-pedes amat sih, juga ada yang pedes juga. Iya mungkin ya kan beda-beda kan kimchi, tapi enak, kimchi enak banget. Kimchi enak. Mungkin kalau pengen traktir gue boleh ya kan. Lanjut. Makanan Korea dari Lin, saranin apa? Kalau dari saya sih Korean barbecue, karena anak Fiskaria dengan fusion juga suka. Kalau ada acara pasti Korean barbecue. Wow, barbekyuan ya kan. Ngajakin anak Prambors boleh, Sabi kali ya next time mungkin ya kan, kita kolaborasi bareng makan barbecue. Wih, keren. Next, kalau anak-anak muda atau ya bisa dibilang umur-umuran kita ya kan, pasti suka banget dengan nongkrong. Kayak abis latihan tadi Stanley katakan kalau bilang jam-jam 10-an itu udah latihan, itu cowok-cowoknya mabar main bareng, itu termasuk nongkrong juga. Kalau spesifik tempat dari Lin dan Stanley atau dari Fiskaria dan Fusion, kira-kira ada nggak rekomendasi tempat nongkrong kesukaan atau kesenangan teman-teman? Ya, ini pre-pandemic ya, karena kan sekarang kan dibatasin jam 9 kan semua tempat kan. Jadi kalau misalnya ini nggak pandemi, kita saya personally sukanya di McD sih, karena murah meriah. Terus kalau pakai pembayaran tertentu dapat cashback. Woi, 24 jam. Mbak, yang McD 24 jam. Boleh kita dikolaborasiin lagi? Boleh. Apalagi pakai aplikasinya banyak promo. Wih, McD, unlove ini. Waduh, promosi banget nih. Boleh ya, next ya McD ya. Bapak Andri juga mungkin bisa dengar. Oke, next dari Lin. Kalau sebelum pandemi itu di RPP. Ropang Populer. Terus karena pandemi kita biasanya makan di Sate Saga. The best sate in the world, maybe like in the city maybe. Ya kan, anak-anak Makassar biasa taunya Saga ya emang enak dan biasa ditempatin nongkrong juga ya kan. Oke. Keren banget itu rekomendasi. Dan yang terakhir, waduh, gue agak-agak berat nih, mungkin lagi sendu-sendu banget nih, cuacanya juga lagi mau masuk ke malam juga, masuk ke MDD mendadak deep. Waduh. Pertama nih gue pengen ucapin thank you juga, terima kasih udah hadir di sini. Dan terima kasih banyak kehormatan diundang Prambors. Terima kasih. Dan gue pengen tahu sebenarnya kalian melakukan ini semua karena apa? Apakah karena orang tua misalnya, lu pengen nunjukin kalau gue bisa nih lebih keren kayak orang-orang lain? Benernya juga sih, karena Berlin? Misalnya kan saya suka dance, hobi. Terus biasa orang-orang di rumah kayak ngapain sih ke latihan nggak menang juga kan. Waduh, sakit. Jadi karena ya nggak terima juga dibilangin kayak gitu. Jadi akhirnya ya push diri sendiri. Oke. Kalau dari Stan? Kalau awalnya, jadi waktu itu kita bentuknya kan mau event organizer kan. Kita bentuknya itu karena lihat prospek. Pertamanya lihat prospek aja sih, kayak ini kayaknya udah mulai kurang nih. Kayaknya kita bisa masuk ke bikin ini dan kita masuk ke segmen market ini gitu. Tapi ketika sering berjalannya waktu dan memang jalannya kan tidak semulus yang dikira kan. Tapi yang satu hal yang paling saya syukurin tuh kita komunitas tambah besar dan memang tambah solid, dan sebagai suatu komunitas tambah powerful dan tambah solid gitu. Jadi memang kita ada beberapa kali misalnya kayak apalagi di umur seperti saya itu kan dibilang udah cari kerjaan yang pasti. Benar banget. Pasti karena apa? Istilahnya itu gini. Yang penting ada dapur yang ngepol. Jadi setiap bulan pasti ada duit kan. Jadi kita. Tapi ketika saya bahas dengan Villery, saya bahas ini, kita kayak udah ada kita brainstorming kerjaan apa misalnya. Kita pergi ke kota ini aja begini bla 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 bla. Tapi kayak di satu sisi nih kayak kita sudah bentuk ini yang sangat besar dan kita sudah terlalu sayang dengan komunitas ini, kita sudah sayang banget sama mereka, dan kita kayaknya
kita harus make it work. Bagaimanapun caranya kita harus make it work. Jadi kita selalu berusaha keras kayak kita biasanya cariin job atau apa yang dan kita kasih mereka, jadi supaya apalagi orang tuanya mereka juga tidak merasa kok kamu punya hobi itu cuman buang-buang duit bikin kostum bla bla bla, tapi memang itu dapat uang juga dari situ gitu. Jadi kita punya visi, memang kita mau bikin ini Fusion Entertainment dan kita mau keep ini sampai sejauh manapun yang kita bisa. Sampai tua ya kan? Sampai ada regenerasi baru. Makanya sekarang itu kita banyak ajar dance class anak-anak. Memang kita mau regenerasi terus ini. Ya. Wah, keren banget. Nah, mungkin untuk yang di segmen MDD terakhir nih gue pengen nanya, what is the most hal yang paling kalian takutkan di dunia ini? Apapun itu. Apa yang paling kalian takutkan, dan ya mungkin itu aja, apa yang kalian takutkan, apa yang paling kalian takutkan. Darlin? Kalau saya sih nggak ada yang terlalu untuk sampai sekarang itu belum ada yang terlalu ditakutin. Tapi ada satu hal yang paling saya takutin karena itu ada artinya. Saya kan pindah-pindah sekolah dari TK, SD terus pindah-pindah terus. Oke. Nggak ada teman tetap gitu. Terus sekalinya dapat teman tetap itu ternyata dia itu kayak apa? Ya fake gitu. Iya, fake. Jadi takutnya orang yang dekat sama saya sekarang itu juga fake gitu. Jadi itu yang paling takut. Kalau dari Stan, yang paling takutkan? Kalau yang paling saya takutkan itu kehilangan karena kesalahan atau karena kebodohan saya sendiri. Wah, jadi kayak mau kehilangan siapapun, kehilangan teman, komunitas, pokoknya sahabat, teman, orang tua, apapun karena kesalahan dan kebodohan saya sendiri gitu. Oke. Waduh, berat banget nih. Stanley dan Lin yang ngomong, yang di belakang berkaca-kaca nih gue lihat. Oke, that's all. Dan menurut gue unik sih Fiskaria dan Fusion itu kita undang kali ini untuk ngobrol di Charlie Talks. Seru banget. Dan gue harap mungkin next time gue bisa ketemu dengan beberapa grup yang lain juga yang keren-keren, dan gue berharap juga Fusion dan Fiskaria bisa lebih lebih berkembang lagi, memiliki banyak regenerasi. Amin. Bisa banyak bahasanya, bisa banyak lah gaungannya di mana-mana gitu bahasanya. Amin, ya, that's all for Charlie Talks, dan kali ini terima kasih untuk Stan dari Fusion dan terima kasih untuk Lin dari Fiskaria. Thank you very much for watching Galang Muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Ed Sheeran. Right now. Every time you come around, you know I can't say no. What's up, guys? This is Justin Bieber. I need you to hold on. Heaven's a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Hi, this is BTS. My bad, love is fleeting. I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. It's good to listen, now listen. Prambors. Indonesia #1 hit music station.